Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai kurikulum KSP ya, kurikulum Satuan PAUD yang ada di kurikulum Merdeka. Sebenarnya pada hari ini intinya saya akan lebih menggambarkan seperti apa bentuk format lain ya, format lain dari kurikulum yang sudah teman-teman kembangkan di sekolah ya. Ini hanya sekedar gambaran bagaimana isi dari bab satu sampai dengan bab terakhir tentang kurikulum. Dan saya juga akan lebih detail menjabarkan fokus pada materi hari ini, yaitu menjabarkan bagaimana mengembangkan sebuah muatan pembelajaran atau materi pembelajaran ya yang ada di dalam kurikulum sebuah lembaga PAUD. Oke, silakan didengarkan dan disimak. Oke, baiklah langsung saja. Di sini ada bab satu ya. Seperti biasa, di dalam sebuah kurikulum biasanya kita akan menjelaskan latar belakang kenapa adanya kurikulum ini. Boleh dijelaskan mulai dari asal-usulnya sedikit, terus para pendidiknya seperti apa, urgensi dari adanya pengembangan kurikulum ini seperti apa, juga dijelaskan di latar belakang. Selanjutnya masuk ke profil satuan pendidikan, ada sejarah singkat PAUD, mungkin mulai dari kapan berdiri, terus sudah beberapa kali ganti visi misi atau lain sebagainya, silakan dijelaskan di profil. Masuk lanjut ke struktur kepengurusan PAUD ya. Nah, di sini ada struktur kepengurusan PAUD, ada nama kepala sekolah, komite, terus ada penanggung jawab bidangnya, tata usaha, dan lain sebagainya. Bisa juga ditambahkan alamat dan peta lokasi ya PAUD kita, di mana tempatnya. Silakan diambil atau dibuat sendiri petanya dari tulis gambar ataupun mengambil dari map ya, Google Map. Selanjutnya boleh juga dimasukkan bagaimana status PAUD kita, dasar operasionalnya seperti apa, mulai dari landasan yuridis sampai dengan landasan eh, filosofis kenapa kurikulum ini bisa ada. Selanjutnya masuk ke tujuan penyusunan kurikulum. Bisa juga ditambahkan di bab 2-nya itu mengenai karakteristik ya, karakteristik sekolah kita seperti apa nantinya ke depan. Terus di bab 3 menjelaskan visi, misi, dan tujuan satuan PAUD yang tentunya sudah kita pernah bahas di pertemuan YouTube sebelumnya, di link sebelumnya ya. Selanjutnya ada bab 4 tentang pengorganisasian pembelajaran ya. Tapi sebelumnya kemarin saya sudah meminta teman-teman untuk membuat kaldik dulu ya di bab 4. Nggak apa-apa. Sebenarnya kalau urutan bab 1, 2, 3, 4 itu tergantung dengan sekolah mau menyusunnya seperti apa. Yang penting tadi yang sebelumnya pernah saya bilang bahwa harus ada dokumen satu dan dokumen 2. Dokumen satu tadi isinya ada visi, misi, tujuan. Terus ada pengaturan waktu, ada kalender pendidikan, dan muatan pembelajaran. Nah, sedangkan dokumen 2 adanya perencanaan pembelajaran. Ya. Jadi kalau mau susunannya seperti apapun dari bab satu sampai dengan bab terakhir ya bebas mau urutannya seperti apa. Yang penting dokumen satu dan 2 itu tadi tercantum dalam kurikulum KSP. Selanjutnya pengorganisasian pembelajaran ini ada struktur kurikulum ya. Jadi fokus kita hari ini lebih ke pada pengorganisasian pembelajarannya seperti apa nanti di sekolah kita. Nah, organisasi pembelajaran ini itu tidak sama ya antara satu sekolah dengan sekolah lain. Jadi satu sekolah itu punya wewenang untuk mengembangkan materi ajarnya masing-masing di dalam kurikulum ya. Oke, kita lihat di sini contoh ya, ada struktur kurikulum. Yang pertama ada kegiatan intrakurikuler ya. Apa itu kegiatan intrakurikuler ya? Jadi intrakurikuler itu adalah kegiatan pembelajaran yang ada di dalam kegiatan inti atau kegiatan pembelajaran dari pembuka, inti, penutup ya, yang biasa kita lakukan di sekolah. Nah, bagaimana kegiatan intrakurikuler di sini? Bisa kita jelaskan, misalnya mengenai kegiatan pembelajaran intrakurikuler di PAUD Ceria itu dirancang agar dapat mencapai kemampuan yang tertuang di dalam capaian pembelajaran.
Intisari kegiatan pembelajaran intrakurikuler adalah bermain bermakna sebagai perwujudan merdeka belajar dan merdeka bermain, ya. Jadi di sini dijelaskan bahwa kegiatan intrakurikuler ini dia mendekatkan pendekatan yang bermakna, ya. Bagaimana pembelajaran sambil bermain itu bisa menyenangkan bagi anak, ya. Dan di sini juga di salah satu contoh kurikulum ini juga dia mengatakan bahwa di intrakurikuler kegiatan pembelajaran yang biasa dilakukan di sekolah ini dia menggunakan sumber-sumber belajar yang nyata dan yang ada di lingkungan sekitar anak. Nanti teman-teman boleh bebas mengembangkan bagaimana kegiatan intrakurikuler yang akan ada di sekolah kalian masing-masing, nantinya ya. Selanjutnya ada juga proyek penguatan profil pelajar Pancasila ya yang harus kita kembangkan. Nah, jadi proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini bertujuan untuk memperkuat upaya pencapaian profil pelajar Pancasila yang mengacu pada standar kompetensi lulusan atau STPPA, yaitu untuk penguatan pelajar profil Pancasila di PAUD mana ya yang dilakukan dalam konteks perayaan tradisi lokal kalau di sini ya kegiatannya. Nanti kita cari tahu dulu ya. Boleh teman-teman mencari tahu seperti apa sih proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu programnya. Nanti dikaitkan dengan kegiatan-kegiatan konteks perayaan apa nanti yang ada di daerah tersebut. Boleh dikembangkan seperti itu ya. Atau nanti mau dijelaskan per proyek seperti apa nanti kegiatannya juga boleh ya. Kalau di sini kan hanya cukup pembahasan secara singkat saja. Tapi kalau teman-teman mau membahas lebih detail seperti apa P5-nya di sekolah tersebut ya silakan boleh aja dijelaskan lebih mendalam ya tentang program P5. Oke, baiklah kita akan menjelaskan tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila tadi ya. Bagaimana proyek ini akan termuat di dalam kurikulum yang akan sekolah kembangkan. Jadi nanti silakan eh, dijelaskan ya lebih detail seperti apa sih proyek dari dimensi-dimensi profil pelajar Pancasila yang akan kalian adakan di sekolah. Kok ini kan hanya sebatas secara umum, tapi teman-teman bisa menjelaskan lebih detail lagi seperti apa sih dimensi-dimensi dari masing-masing profil pelajar Pancasila atau P5 ini yang akan kalian adakan di sekolah. Misalnya ada dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Jadi kan dimensi ini lebih ke menjalankan ajaran agama ya, dan keyakinan, memiliki akhlak pribadi, terus berakhlak kepada manusia, alam, dan negara. Dimensi ini. Nah, nanti teman-teman silakan kembangkan kegiatan seperti apa yang akan kalian lakukan di sekolah. Terus ada dimensi yang namanya berkebinekaan global. Ya, jadi di kebinekaan global ini memahami dan menghargai budaya lokal dan internasional serta mampu berinteraksi dengan beragam budaya yang ada di dunia. Nah, nanti boleh teman-teman mengadakan kegiatan apa dijelaskan di dalam kurikulumnya untuk mengembangkan khusus dimensi berkebinekaan global ini. Selanjutnya ada juga dimensi gotong royong ya. Nah, di dimensi gotong royong ini kan melakukan kegiatan bersama dengan sukarela agar pekerjaan berjalan lancar, mudah, dan ringan. Jadi dimensi ini mencakup kolaborasi, terus ada kepedulian dan berbagi. Nah, jadi dari kegiatan seperti kolaborasi, kepedulian, dan berbagi seperti apa nanti yang akan dikembangkan oleh sekolah, nanti bisa dijelaskan di P5 ini ya, di bagian 2 ini. Selanjutnya ada dimensi mandiri. Nah, dimensi mandiri ini dia memiliki kemampuan untuk tidak bergantung ya, tidak bergantung pada orang lain dan memiliki kontrol diri yang baik ya. Jadi dimensi ini dia mencakup atas kesadaran diri dan pemahaman diri itu seperti apa. Nanti silakan kalian kembangkan kegiatannya akan seperti apa? Apakah nanti akan konteksnya seperti di kurikulum ini tradisi lokal, nanti seperti apa kegiatan mandirinya, ya. Nanti juga ada dimensi yang namanya bernalar
kritis ya. Jadi bernalar kritis itu artinya anak mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan informasi yang relevan, yaitu menganalisis informasi serta mengevaluasi pemikirannya. Seperti apa nanti boleh dijelaskan kegiatan yang akan kalian kembangkan di kurikulum ini. Selanjutnya ada juga dimensi kreatif. Nah, dimensi kreatif ini dia mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal ya, bermakna, bermanfaat, dan berdampak untuk orang lain. Jadi dimensi ini menghasilkan gagasan dan karya orisinil dari anak-anak. Dan nanti akan membuat seperti apa kalian hasil dari dimensi kreatif ini. Boleh dijelaskan lebih lanjut di dalam kurikulum bagian bab 5 nantinya ya, akan menjadi tugas teman-teman di kelas. Selanjutnya, eh, telah menjelaskan struktur kurikulum mulai dari intrakurikuler, terus P5-nya seperti apa. Nanti akan masuk poin B, yaitu muatan pembelajaran ya. Nah, inilah inti dari materi yang ada di dalam kurikulum. Namanya juga pengertian kurikulum itu adalah isinya itu adalah materi pembelajaran seperti apa yang akan kita tuangkan selama 1 tahun ajar ke depan ya di dalam kurikulum, baik itu di semester 1 ataupun di semester 2. Nah, ini contohnya nih, muatan pembelajaran semester 1 ya. Jadi teman-teman boleh ya dijelaskan di dalam bentuk tabel nanti ada strukturnya, yaitu pertama kan ada kegiatan intrakurikuler sama P5 ya. Silakan dibuat di sini strukturnya ada intrakurikuler dan kegiatan P5. Jadi topik dan subtopiknya apa? Topik dan subtopik ini sama halnya dengan tema dan subtema ya. Kalau di dalam KTSP. Tetapi ketika dia masuk di dalam kurikulum Merdeka, itu menjadi topik dan subtopik ya. Nanti topiknya misalnya yang pertama aku bangga menjadi diriku ya. Itu anggap saja temanya ya, aku bangga menjadi diriku. Nanti subtopiknya apa aja atau sub-subtemanya apa aja? Ada identitasku, terus ada anggota tubuh, ada kesukaanku. Ini contohnya ya. Nanti teman-teman silakan mengembangkan masing-masing. Terus untuk berapa lama nih topik ini akan berlangsung ya? Jadi saya perlu jelaskan juga ya, biasanya kan hari efektif yang teman-teman sudah pelajari sebelumnya di kalender pendidikan bahwa hari efektif atau bulan efektif dalam 1 semester di sekolah itu biasanya hanya 4 bulan. Karena sisanya akan diganti dengan hari libur 2 bulannya ya. Ada hari libur, ada hari MPLS dan lain sebagainya itu dipotong itu. Jadi hari efektif atau bulan efektif untuk belajar itu hanya 4 bulan. Nah, anggaplah 1 bulan itu dalam 1 tahun itu artinya bisa ada 8 topik yang kalian kembangkan di dalam muatan pembelajaran ini atau materi pembelajaran ini. Misalnya di bulan Agustus ya, nah silakan dikembangkan. Terus total minggunya berapa kali? Nah inilah fungsinya teman-teman di kalender pendidikan itu harus membuat yang namanya rekapitulasi hari. Ya, ada tabel khusus nanti yang sudah saya jelaskan di dalam kalender pendidikan di video sebelumnya bahwa harus ada rekapitulasi. Jadi jelas nanti alokasi tema-tema yang akan kita jabarkan selama 1 tahun ajar kita nanti ya. Silakan dijabarkan seperti ini nih nanti. Terus proyek penguatan profil pelajar Pancasilanya apa? Kalau memang pada tema ini tidak ada ya boleh silakan di strip aja. Begitu juga untuk tema selanjutnya ya di kegiatan intrakurikuler. Dibuat di sini. Oh ya, saya juga ingin menyampaikan bahwa 1 hari atau sorry 1 minggu ya 1 minggu alokasi waktu belajar untuk anak TK kelompok B ataupun kelompok A itu 900 menit per minggu ya teman-teman ya. 900 menit per minggu. Artinya nanti silakan kalian bagi. Jadi 1 hari itu berapa menit? Nah, itu pertanyaannya. Nanti silakan kalian jelaskan. Tinggal kalian bagikan aja 900 dibagi. Misalnya dalam 1 minggu itu kalian membuat kegiatan intrakurikulernya atau tatap mukanya di sekolah itu sebanyak 5 hari ya. Jadi Sabtu Minggunya libur. Ya tinggal kalian bagi aja 900 dibagi 5. Jadi kalian dapat tuh nanti jawabannya berapa menit pembelajaran dalam 1 hari ya.
Nanti tinggal dikalikan berapa minggu nih nanti untuk satu buah tema. Misalnya karena di sini 3 minggu, ya silakan aja 3 kali 900 menit. Kan 900 menit ini khusus untuk 1 minggu pembelajaran ya waktunya ya. Itu yang disebut dengan alokasi waktu. Nah, nanti akan terus-menerus nih dijabarkan seperti apa pembelajarannya. Nah, di bulan September Oktober ini ya, di muatan pembelajaran ini dia menjelaskan ada proyek penguatan pelajar Pancasila atau P5 ya. Jadi, yang namanya modul ajar khusus untuk P5 dan modul ajar khusus untuk kegiatan interkurikuler itu berbeda ya. Jadi tidak sama. Nanti tidak disamakan modul ajarnya. Seperti ini nih, ya. Pada bulan September Oktober ini kan kegiatan interkulturnya ada nih, temanya sendiri. Nah, di kegiatan P5 itu juga ada dia temanya sendiri. Silakan dikembangkan ya. Seperti apa nanti penjabarannya. Jadi waktunya itu hanya misalnya diselipkan aja. Misalnya di intrakurikuler ini karena dia 5 minggu, nanti diselipkan minggu selanjutnya untuk kegiatan proyek P5. Nah, nanti minggu selanjutnya lagi itu masuk ke topik keempat, kayak gitu. Ya, jadi bisa diselipin. Misalnya di intrakurikuler ini binatang yang ada di sekitarku ya. Jadi waktu yang dibutuhkan ya, alokasi waktu yang dibutuhkan selama satu tema ini atau satu topik ini dia ada 5 minggu, artinya satu topik 1 minggu ya. Jadi silakan 5 kali 900 menit. Makanya dia bulan September dan Oktober karena 1 September itu kan tidak full ya. Kan satu bulan itu hanya 4 minggu. Mungkin ditambah 1 minggu awal Oktober untuk menjelaskan satu topik ini. Nah, di bulan berikutnya atau 1 minggu berikutnya atau di minggu ke-6 di sini ya. Artinya ada tambahan 1 minggu khusus untuk mengajarkan tentang materi P5 ya. Kalau di sini temanya atau topiknya Aku Cinta Indonesia. Boleh nanti subtopiknya itu tradisi Nganggung. Tradisi Nganggung ini adalah tradisi yang ada di Bangka Belitung ya. Nanti teman-teman boleh mencari tradisi-tradisi yang ada di pembelajaran yang ada di sekolah. Misal tradisi di lingkungan sekolah itu seperti apa. Misal di Kota Palembang ada tradisi apa, dijelaskan di sini. Ya, boleh diangkat menjadi sebuah topik untuk pembelajaran P5. Karena kan ini udah materi yang berbeda ya antara modul ajar intrakurikuler nantinya ataupun modul ajar untuk khusus P5. Jadi ada 2 modul ajar ya jenisnya yang ada di sekolah, yaitu ada kegiatan untuk ekstrakurikuler dan ada modul ajar khusus untuk P5. Dan minggu selanjutnya di topik keempat ya, di semester 1, itu ada lagi kegiatan P5. Nah, nanti silakan eh, temanya apa dijelaskan nanti ya. Nah, selanjutnya ada di minggu kedua, sebenarnya nggak jauh beda ya penerapannya seperti ini. Jadi kalau kita lihat yang ada di contoh ini, untuk P5-nya dalam satu semester itu ada 2 kali P5 ya. Jadi dalam satu P5, dalam satu kegiatan, sorry, bisa mengandung beberapa dimensi-dimensi profil Pancasila yang sudah saya sebutkan sebelumnya di 6 dimensi P5 ya. Kalau di sini tidak dijelaskan secara lengkap, nanti teman-teman boleh menjelaskan secara lengkap seperti apa pengembangan pembelajarannya nanti ya ke depannya. Nanti itu tugas kalian masing-masing di rumah, masing-masing kelompok untuk menjelaskan bagaimana pengembangan P5-nya nanti ya di dalam bab 5. Kalau di sini kan bab 4 contohnya ya. Tapi untuk tugas kita di bab 5. Oke, kita next dari muatan pembelajaran ini, kita masuk ke beban belajar ya, atau disebut juga dengan alokasi waktu kalau di dokumen 1 ya. Jadi beban belajar untuk khususnya pembelajaran intrakurikuler dan pembelajaran P5 dan ada juga ekstrakurikuler. Jadi kegiatan belajar itu ada 3 jenis ya di sekolah. Pertama ada intrakurikuler, ada belajar proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5. Selanjutnya ada juga ekstrakurikuler. Kalau intrakurikuler tadi itu kegiatan pembelajaran yang biasa dilakukan di kelas ya, kegiatan pembelajaran inti.
memang di jam belajarnya ya. Terus ada kegiatan P5 itu tambahan dari pemerintah agar siswa-siswa kita atau siswa-siswi kita itu kuat untuk menjadi profil pelajar Pancasila. Terus ada yang namanya kegiatan ekstrakurikuler. Nah, ekstrakurikuler ini di luar jam belajar ya kegiatannya kayak gitu. Dan nanti silakan dialokasikan waktunya ya, teman-teman ya. Dimulai dari Senin sampai dengan hari Sabtu. Seperti apa kegiatannya? Misalnya strukturnya ada intrakurikuler, terus ada P5, dari jam berapa ke jam berapa ya. Yang jelas alokasi waktu, tadi jawabannya ya, misalnya kalau ada 5 kali pertemuan, di sini kan ada 150 menit ya, artinya 2 jam, hampir 2 jam setengah pembelajaran yang dilakukan di kelas ya dalam satu hari. Nah, dari pembagian 900 menit bagi 5 tadi ya, makanya jawabannya ada 150. Jadi pembelajaran intrakurikuler ataupun P5 itu ada sebanyak 2,5 jam. Jadi ini penentuannya dari jam 7.30 sampai dengan jam 10 nanti anak pulang ya. Nanti dijelaskan seperti apa nanti untuk kegiatan intra dan kurikulernya. Ini jadwal alokasi waktunya ya. Selanjutnya, oke, cukup sampai di sini ya untuk materi muatan pembelajaran dan alokasi waktu di video ini khusus menjelaskan itu dan menjelaskan beberapa gambaran bab-bab sebelumnya. Jadi harapan saya teman-teman tidak sama semua template-nya ya. Silakan bervariasi, lebih menarik, merancangnya bebas pokoknya ya. Lebih menarik intinya, biar kalian berinovasi dan lebih kreatif lagi dalam mengembangkan sebuah kurikulum. Ya nantinya ilmu ini pasti bakalan bermanfaat ketika teman-teman sudah menjadi guru ataupun nanti mungkin ada yang memiliki sekolah sendiri ataupun menjadi kepala yayasan. Ya. Baiklah, itu saja untuk materi tentang muatan pembelajaran dan alokasi waktu. Di minggu depan, saya akan menjelaskan tentang perencanaan pembelajaran ya. Jadi teman-teman boleh siapkan CP ya, capaian pembelajaran pada setiap fondasi ya. Jadi TP yang ada di kurikulum Merdeka itu pertama ada nilai agama dan budi pekerti ya, teman-teman ya. Terus ada juga jati diri, dan ada dasar-dasar literasi, matematika, sains, teknologi, rekayasa, dan seni ya. Nantinya ada STEP. Jadi teman-teman silakan mempelajari lebih lanjut seperti apa CP yang ada di dalam kurikulum ya, kurikulum Merdeka. Nanti ada penjabarannya lebih lanjut. Teman-teman boleh membuka Permen nomor 12 ya, yang menjelaskan tentang bagaimana eh, sub-elemen dari masing-masing CP ini. Nah, di sini ada nih penjabarannya. Nanti akan saya jelaskan di video berikutnya. Jadi yang paling penting, teman-teman silakan membuat ini dulu ya. Waktu pengerjaannya cukup 1 minggu. Jadi di minggu awal Desember ini harus sudah selesai ya. Di hari Jumat terakhir pengumpulan bab 5 mengenai pengorganisasian pembelajaran. Dimulai dari muatan kurikulum sampai dengan alokasi waktu. Jadi teman-teman silakan membuat seperti ini kurang lebih. Ini hanya contoh, tapi boleh teman-teman kembangkan lebih baik lagi. Ya, itu saja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.